itu Ustaz. Nah, pertanyaan itu bagaimana ini kadang susah-susah ya, kadang itu lupa kita tuh menjaga kesadaran atau nilai ruhiyah itu ya dari dalam setiap itu. Dan bisa mungkin ya bahkan misalkan ikut pengajian pun mungkin karena lupa tidak menjaga kesadaran Allah, niatnya itu ya kayak nanti disenangi mertua lah misalkan itu kan. Aktivitas fisiknya sih memang ikut taklim misalkan, tapi tidak ada kesadaran dengan Allah itu. Nah itu yang kadang membuat kita tuh lupa gitu kan. Bagaimana itu senantiasa kita selalu ingat itu kan, bahwa itu tuh kita tuh tujuannya untuk dapat Allah. Iya, ini pertanyaan cabang tentang sama ya, istiqomah. Jadi bagaimana kita istiqomah dan ikhlas tentu ya, tidak karena manusia, tidak karena teman atau karena mertua atau karena ini itu ya, dan supaya istiqomah gitu ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau yang pertama tadi bagus, ini juga bagus banget karena memang ini berkaitan dengan realitas ya. Memang kita hidup di akhir zaman ini kan berat sekali ya. Ada waktu yang menyita kita untuk mencari dunia ya. Di satu sisi kita punya tanggung jawab yang banyak banget ya. Ini saja, ini sudah memerlukan tenaga, pikiran, dan Masya Allah ya, waktu yang tidak cukup. Nah, lebih-lebih ketika kita punya beban amanah dakwah ini ya. Jadi kalau kita lihat, makanya saya bersyukur sekali lah. Jadi kondisi apapun ya, mulai dari di jamaah ini kan, pengajian saya ini kan lengkap ini, mulai dari yang paling top ya, seperti Pak Wid, ada juga Pak Panca ini kan, ada juga Pak Fauzi ini kan, ini sempurna banget ini ya. Dari masyarakat yang gambarannya paling bawah ya, bos siomay. Jadi kita doakan mudah-mudahan Pak Fauzi ini menjadi bos ya, bos siomay ya. Nanti kasih nama siomay, namanya apa ini? Siomay apa ini? Siomay apa? Siomay Batagor? Raja ya? Wah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi raja. Amin ya Tuhan. Nah ini saya bersyukur sekali karena saya bisa memahami perasaan seseorang ya. Jadi realitasnya begitu. Jadi cobalah kita berpikir bahwa coba betapa beratnya kita nyari duit ya. Kita nyari duit, kemudian banting tulang, kemudian kita habiskan untuk supaya kehidupan kita lebih baik dan lebih layak ya, lebih mapan. Nah demikian juga yang on the top tadi ya, termasuk bos kebuli ini, banting tulang peras keringat ya, kantornya dari Kebembem ya ke Jonggol, Masya Allah, ini luar biasa. Nah untungnya alhamdulillah, kalau bahasa ininya alhamdulillah antum semua, kalian semua itu ikut dakwah itu Masya Allah, tidak semua orang bisa seperti ini ya. Jadi kalau kita bahasa tulisan saya di bab 3 hari yang lalu itu tentang mulianya seorang pengemban dakwah ya. Kenapa? Karena pengemban dakwah itu kan tidak mikir dirinya saja kan, mikir orang lain ya. Coba Anda bayangkan ya, kita ini kan sama, hidup di masyarakat sama, apalagi sekarang ya, dimana banyak pengangguran, dimana banyak ini. Orang yang nganggur kan juga butuh duit. Apa dipikir nggak butuh duit kan gitu kan? Orang nganggur itu butuh duit untuk makan apa ya? Ya nasi lah ya. Ya kan nasi kan beli beras dulu maksudnya. Ya tidak semua kemudian bisa ditangani dengan biasa-biasa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita semua ini butuh yang namanya rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk kehidupan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, masalahnya adalah tidak semua itu nasibnya sama. Dan disitulah ujian datang. Apa itu? Dimana kita harus memilih ya. Memilih untuk masalah dakwah, untuk masalah ini. Nah, disitulah pengaruhnya ketika seseorang itu istiqomah dan tidak ya. Jadi yang ditanyakan Pak Wid tadi itu bagus banget. Kenapa? Karena itu realitas yang dihadapi ya. Yang dihadapi banget ketika kita memilih gimana. Saya kok sibuk banget. Ini sebenarnya bahasa ekstrimnya seperti yang manajer tadi ya,
Ya sebenarnya saya pengen ketemu dia, cerita ke kakaknya itu tentang istrinya. Sebenarnya dia juga punya masalah gitu loh, cuman dia menutupi diri. Masalahnya dia itu terlalu banyak ditangani sehingga muncullah masalah-masalah lain kan gitu kan. Jadi keserakahan itu tanpa disadari karena dunia itu enak ya. Demi Allah, ya saya pernah merasakan nikmatnya dunia ya, enak lah. Bahkan mohon maaf ini tahadus binikmah itu 15 tahun yang lalu, itu pekerjaan apapun tuh saya ambil itu demi dapat duit ya, dan demi dapat bisa memberikan kehidupan. Apa itu, mulai dari surveyor ikut Pertamina, jadi dosen, itu kenapa? Karena memang begitu ya. Tapi itu pun saya tidak mau terlelap ke dalam kenikmatan dunia. Akhirnya kita alhamdulillah istiqomah. Apa gimana caranya supaya istiqomah? Sering-sering baca ya, sering-sering baca. Yang pertama adalah usahakan habit ya Pak Wid ya. Habitnya itu baca Al-Quran ya, itu taruhlah dalam satu hari itu dikasih waktu 3 kali, mungkin habis maghrib sampai isya ya. Terus yang kedua habis subuh ya, atau ya itu. Kemudian yang kedua habit lagi baca kisah para salafus sholihin ya, kisahnya sahabat ya. Dengan baca itu kita akan termotivasi ya. Oh iya, sehingga kita tidak lalai. Jadi alhamdulillah saya itu setiap hari itu harus baca ya. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu itu ketika saya sibuk jadi dosen di UNESA itu sekitar 8 tahun ya, itu saya setiap hari baca supaya saya tidak serakah dalam dunia ini ya. Artinya apa? Kalau artinya kita itu serakah ya, pada saat itu kan kita masih muda ya, itu juga apa namanya, kita bisa kerja apapun ya, bahkan waktu yang ada itu kita ambil sampai malam ya. Nah tapi saya tidak mau, karena hidup ini bukan itu ya. Maka saya siapkan apa itu, membaca. Jadi saya baca itu dari mahasiswa sampai sekarang itu enggak lepas-lepas, itu habit. Karena apa? Karena ketika kita baca itu kita akan termotivasi, seperti kita kisahnya Steve Jobs tadi. Jadi saya punya buku tentang Steve Jobs, kemudian orang-orang yang hebat masalah dunia itu saya punya, dan itu ketika saya baca itu termotivasi. Bahkan kisahnya penulisnya Harry Potter itu siapa ya? Kisahnya tahu Pak? Lupa saya. Ya saya lupa namanya. Rowling gitu ya, Rowling ya. J.K. Rowling. J.K. Rowling ya, J.K. Rowling ya. Itu kisahnya itu sebelum hebat meledak Harry Potter itu kan dia sulit banget ya. Nah ketika saya membaca kisah itu, saya termotivasi bahwa hidup ini memang begitu ya. Banyak lah ya kisah, banyak sekali ya. Nah ketika kita pengen apa namanya, pertanyaannya supaya kita istiqomah, buatlah schedule harus membaca kisahnya sahabat. Satu saja misalnya begini Pak Wid. Dan ini untuk semua ya, bukan Pak Wid saja ya. Karena pertanyaannya bagus banget ya. Jadi untuk bos siomay, raja, atau bos kebuli, atau pengacara kondang, ataupun yang lain ya, nah itu silahkan buat schedule membaca 1 hari 1 sahabat, 1 hari 1 hadis. Itu pendek kok ya. Jadi dibuat time apa namanya, time schedule ya. Time schedule itu 1 hari 1 sahabat, 1 tabiin, 1 hadis, atau kalau hadis 3 lah, jangan 1, terlalu pendek ya. Kemudian bisa hafalan ya, Al-Quran atau apa, itu harus ya. Nah terus berdoa, kekuatan doa ya, kekuatan doa itu harus ya. Ya artinya apa? Ketika kita membaca kisahnya, misalnya ayo sebutkan Pak Wid sahabat yang Pak Wid kenal siapa, nanti tak kisahkan. Umar bin Khattab. Oh, terlalu sering gitu. Kisahnya beliau selalu mengesankan kayak terawihnya. Oke. Umar bin Khattab ya. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu Masya Allah kisahnya banyak banget ya. Kisahnya banyak banget ya. Mulai dari beliau sederhana hidupnya, kemudian beliau itu apa ya, minta istiqomah. Nah doanya Umar ibn Khattab itu minta istiqomah. Jadi silakan Pak Wid niru doanya Umar ibn Khattab. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya nas'alukal istiqomata, kami meminta istiqomah fito atika, dalam ketaatanmu ya Allah ya. Itu doanya Umar ibn Khattab ya.
Silakan Pak Wid, karena mintanya Umar, nanti silakan ditiru, berdoa supaya Allah memberikan istiqomah di dalam ketaatan, ya. Dan kemudian silakan Pak Wid beli buku-buku tentang sahabat, tabiin, orang-orang yang ini, ya. Saya punya banyak banget nih, ya, makanya saya sukanya belanja, ya, belanja buku, ya. Kalau buku itu berapapun saya beli, ya. Bahkan saya pernah tahun 2000-an itu, ya, itu saya beli satu buku itu harganya 300.000, ya. Kalau sekarang mungkin kali 3, ya, lebih lah, ya, mungkin 1 juta sekian, ya. Dulu kan kursnya masih ini rendah, ya. Nah, bagi saya ilmu itu lebih penting daripada makan. Kalau makan saya cukup yang ngambil gratis-gratis saja lah, ya, nasi kebuli. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada ya belilah. Sesekali yang mahal, itu sesekali aja. Iya, itu yang mahal. Nah, apa singkatnya? Singkatnya itu semua ada ilmunya. Jadi silahkan jamaah, ya, silahkan setiap hari itu di schedule, di time schedule, ya, harus supaya kita itu ingat, ya, supaya kita itu tidak lalai, ya. Banyak saya lihat orang tuh lalai, ya. Saya kasihan sih sebenarnya, ya kayak manajer lima perusahaan ini. Saya mikir dia itu punya masalah tapi nggak sadar. Dalam ceramah saya itu saya mengutip pendapatnya Imam Ghazali itu ada 4 yang orang yang paling bahaya itu adalah rojulun, ya, layadri anahu layadri, ya, rojulun layadri anahu layadri, ya, walayadri, ya, seorang laki-laki layadri yang tidak tahu hakikat hidup, walayadri dan tidak tahu annahu layadri, sesungguhnya dia tidak tahu, ya. Jadi orang yang bahasa hitam putihnya begini, ya, dia itu bodoh, nggak ngerti ilmu agama, tetapi dia nggak sadar kalau dirinya itu nggak ngerti. Nah, ngerti maksudnya, ya? Kalau misalnya tadi bertanya, misalnya Pak Kiki, Pak Wid ini bertanya itu masih mending lah, ya, mending. Karena apa? Karena mau bertanya tentang masalah dia, ya, itu mending banget. Sehingga apa? Sehingga dia itu bisa mencari solusi. Gimana cara istiqomah, gimana cara supaya ini, maka caranya harus bertanya. Itu bagus karena dia itu mengerti, ya. Paling tidak nomor 3 itu rojulun layadri annahu yadri, ya, wayadri annahu layadri, ya. Seorang laki-laki yang dia tidak paham itu misalnya bodoh misalnya, ya, atau tidak ngerti lah, ya, tapi dia ngerti kalau dirinya nggak ngerti, itu lebih bagus, ya. Oh, aku nggak ngerti hukum fikih ini apa. Nah, saya nanya. Nah, gitu kan. Itu bagus. Dibanding yang keempat tadi. Orang yang nggak ngerti, kalau dirinya nggak ngerti, bahwa dia nggak ngerti. Itu namanya jahil murakkab. Bodohnya itu berlipat-lipat. Udah nggak ngerti ini, tapi nggak mau nanya, nggak mau belajar, nggak mau sungguh-sungguh, itu jahil murakkab, ya. Tapi kalau dia itu nggak ngerti, kalau dia sadar, oh saya nggak ngerti, saya begini. Nah, itu keren, itu malah bagus itu. Nah, gitu, ya. Maka singkat kata, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar tadi, ya, di samping membaca Al-Qur'an, ya, dalam waktu tertentu habis maghrib atau misalnya habis subuh, kemudian baca hadis, baca tafsir, baca satu sahabat, ya. Jadi saya sarankan 1 hari 1 sahabat. Dibuat itu, ya, di mana itu di depannya ini, ya. Itu dibuat habit, ya, habit 1 hari 1 juz, oke lah. Ini kalau untuk latihan dulu, ya. 1 hari 1 juz, 1 sahabat, 1 hadis yang wajib dulu, ya. 1 hukum fikih. Nah, kan keren kan? Keren kan? Nanti ditingkatkan, ya. Ya, kalau saya menawarkan atau menasihati untuk umum itu masih oke lah, nggak apa-apa lah 1 hari 1 juz. Tapi saya sedih sebenarnya. Pengemban dakwah kok 1 hari 1 juz itu ngapain aja, gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyesal kalau udah meninggal dunia baru menyesal, ya. Jadi kayak orang-orang yang sekarang udah meninggal dunia itu baru menyesal, oh kenapa saya dulu nggak sungguh-sungguh dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ada lagi yang tanyakan?